Jenis dan tipe jaringan transportasi. Jaringan transportasi, seperti banyak jaringan, umumnya diwujudkan sebagai satu set lokasi dan satu set link yang mewakili koneksi antara lokasi tersebut. Susunan dan konektivitas jaringan dikenal sebagai topologinya, dengan setiap jaringan transportasi memiliki topologi tertentu. Elemen paling mendasar dari struktur semacam itu adalah geometri jaringan dan tingkat konektivitas. Sistem konektivitas menyangkut penguatan infrastruktur maritim terintegrasi. Sistem ini tidak terlepas dari jaringan transportasi laut sebagai tulang punggung logistik maritim, yang mendasarkan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah pulau-pulau. Sebagai simpul jaringan transportasi, keberadaan pelabuhan pada hakikat memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat atau inland transport dan moda transportasi laut atau maritim transport, menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin. Terdapat 3 unsur penting, yaitu 1. Menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk. 2. Operasi pemindahan berlangsung cepat, artinya minimum waktu tunggu atau delay time, dan 3. Efisien dalam arti biaya. Jaringan transportasi dapat diklasifikasikan dalam kategori tertentu tergantung pada satu set atribut topologi yang menggambarkannya. Dengan demikian dimungkinkan untuk menetapkan tipologi dasar jaringan transportasi yang berhubungan dengan pengaturan geografis serta karakteristik modal dan strukturalnya. Ada banyak kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jaringan transportasi, antara lain tingkat abstraksinya dapat dianggap dengan representasi jaringan nyata yang sangat cocok dengan kenyataan seperti peta jalan, sementara sebaliknya jaringan abstrak hanya akan menjadi simbolisasi simpul dan arus seperti jaringan maskapai penerbangan. Jaringan juga dapat diklasifikasikan menurut lokasi relatifnya terhadap elemen utama suatu wilayah, seperti jaringan pesisir. Jaringan juga memiliki orientasi dan jangkauan yang mendekati cakupan geografis atau area pasar mereka. Jumlah node dan rute relevan untuk mengekspresikan kompleksitas dan struktur jaringan transportasi dengan cabang matematika, teori graf, yang dikembangkan untuk menyimpulkan sifat struktural dari angka-angka ini. Karena jaringan adalah pendukung pergerakan, mereka dapat dianggap dari perspektif modal, tepinya menjadi abstraksi rute yaitu jalan, jalur kereta api, rute maritim, dan simpulnya merupakan abstraksi terminal yaitu pelabuhan, bandara, jalan rel. Moda tertentu dapat diklasifikasikan lebih lanjut dalam hal jenis jalan seperti jalan raya, dan tingkat kendali yaitu akses terkendali, batas kecepatan, pembatasan kendaraan, dan lainnya dengan karakteristik masing-masing moda berbeda. Aliran pada jaringan memiliki volume dan arah, memungkinkan tautan untuk diurutkan berdasarkan kepentingannya dan arah umum aliran, misalnya sentripetal atau sentrifugal, untuk dievaluasi. Setiap segmen dan jaringan memiliki kapasitas fisik terkait dengan volume dalam sistem jaringan yang dapat didukungnya dalam kondisi normal atau lalu lintas di atas kapasitas sebagai kemacetan. Beban atau rasio volume terhadap kapasitas adalah hubungan antara volume yang ada dan kapasitas. Semakin dekat jaringan dengan beban penuhnya atau rasio sama dengan 1, semakin padat. Karena kapasitas seringkali merupakan estimasi teoritis, jaringan dapat beroperasi di atas kapasitas desain. Struktur beberapa jaringan memaksakan hierarki yang mencerminkan pentingnya masing-masing simpulnya dan pola yang mencerminkan pengaturan spasialnya. Akhirnya, jaringan memiliki dinamika di mana node dan tautannya dapat berubah karena keadaan baru sesuai orientasi dan perkembangan jaringan yang ditunjukkan model jaringannya sesuai perkembangan. Landasan fisik jaringan bervariasi dalam relevansinya tergantung pada moda transportasi yang dipertimbangkan. Jalan dan rel kereta api terdiri dari infrastruktur jalur, sementara transportasi laut dan udara tetap tidak jelas karena fleksibilitas spasialnya yang lebih tinggi, kecuali untuk terminal. Sedangkan jaringan maritim tetap lebih terbatas daripada jaringan maskapai penerbangan karena lokasi pelabuhan lebih sedikit daripada lokasi bandara.
Jaringan sungai biasanya membentuk cekungan dan dapat diklasifikasikan sebagai pohon atau dendrogram. Oleh karena itu, ada 3 jenis ruang fisik di mana jaringan transportasi ditetapkan dan di mana masing-masing mewakili mode pendudukan teritorial tertentu, yaitu 1. Jaringan yang didefinisikan dan dibatasi dengan jelas. Ruang yang ditempati oleh jaringan transportasi secara ketat dicadangkan untuk penggunaan eksklusifnya dan dapat diidentifikasi pada peta. Kepemilikan juga dapat ditetapkan dengan jelas dengan hak jalan yang ditentukan. Contoh utama termasuk jaringan jalan dan kereta api. 2. Jaringan yang didefinisikan dan dibatasi secara sama. Ruang jaringan ini dapat dibagi dengan mode lain dan bukan merupakan objek kepemilikan tertentu, hanya hak jalan. Contohnya termasuk jaringan transportasi udara dan laut. 3. Jaringan tanpa definisi. Ruang tidak memiliki makna nyata, kecuali jarak yang diberikannya, dengan simpul sebagai struktur inti. Sedikit kontrol dan kepemilikan yang mungkin, tetapi kesepakatan harus dicapai untuk penggunaan bersama. Contohnya adalah jaringan radio, televisi, Wi-Fi, dan jaringan seluler, yang mengandalkan penggunaan frekuensi tertentu yang diberikan oleh badan pengatur. Jaringan menyediakan tingkat layanan transportasi yang terkait dengan biayanya, menyiratkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi terkait dengan kepadatan jaringan. Jaringan yang optimal akan menjadi jaringan yang melayani semua lokasi yang memungkinkan, tetapi layanan seperti itu akan memiliki modal dan biaya operasional yang tinggi. Infrastruktur transportasi dibangun melalui jaringan terputus, karena banyak yang tidak dibangun pada saat yang sama, oleh entitas yang sama atau menggunakan teknologi yang sama. Menyelidiki saling ketergantungan di antara jaringan transportasi yang berbeda, terutama ketika mereka memiliki sifat dan struktur yang berbeda, merupakan tantangan. Beberapa aspek dan masalah penting yang terkait dengan hubungan antar jaringan kemungkinan sebagai berikut. 1. Jaringan yang berkembang. Jaringan transportasi yang berbeda mungkin mengikuti jalur yang sama atau berbeda berdasarkan kedekatan spasial dan ketergantungan jalur pembangunan ekonomi, dengan variasi jaringan yang lebih luas di wilayah inti daripada di wilayah periferal atau jaringan penyangga. 2. Situasi jaringan atau komplementaritas. Beberapa lokasi mungkin menjadi pusat dalam satu jaringan tetapi periferal di jaringan lain, tergantung pada spesialisasi dan fungsinya dan pada skala analisis seperti terminal, kota, wilayah, negara. Komplementaritas antara jaringan dapat diukur berdasarkan jumlah node umum dan link. 3. Perbedaan operasional atau interoperabilitas. Biasanya, arus kargo dari jaringan maritim ke jaringan jalan bergeser dari struktur bebas skala ke struktur biasa, sehingga mengikuti topologi berbeda yang tidak mudah digabungkan. Terminal udara dan laut tetap sedikit di dunia karena sulitnya menggabungkan dan secara teknis mengintegrasikan jaringan udara dan laut secara fisik di lokasi yang sama. 4. Kerentanan. Bagaimana perubahan dalam satu jaringan mempengaruhi jaringan lain, pada tingkat global atau seluruh jaringan atau tingkat lokal yaitu satu node atau wilayah. Ini sangat penting untuk dua jaringan yang berbagi node umum, seperti kota global, platform logistik, dan hub berlapis-lapis dalam kasus konjungtur atau terputusnya konektivitas yang tiba-tiba seperti misalnya bencana alam, serangan yang ditargetkan, perselisihan perburuhan, keamanan dan ketegangan geopolitik, sehingga menimbulkan masalah pengalihan rute melalui rute dan lokasi alternatif.